Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari perbaharui niat. Tidak ada langkah yang kita ayuhkan kecuali mencari ridha Allah. Mari kita jaga adab-adab di dalam menuntut ilmu, supaya ilmu itu datang kepada kita dengan penuh keberkahan. Mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Pripun raose panas napa adem napa sumuk? Alhamdulillah. Ngantuk nopo mboten? Ya lumayan lah tadi di jalan agak-agak. Masya Allah. Mari kita kuatkan tekad supaya setan tidak bisa menggoda kita di majelis ini. Semoga Allah ridho dengan duduk kita siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk perempuan-perempuan, ibu-ibu yang layak untuk kelak mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada kisah Yusuf yang bagian 2, kita mengulang dulu kisah yang pertama kemarin. Ketika Allah berfirman di awal surat Yusuf, Alif Lam Ra. Artinya apa, Bu? Hanya Allah yang tahu. Jadi ini adalah huruf yang terpotong, yang tidak bisa diartikan, karena kalau hurufnya bergandeng seperti tilka itu artinya itu. Tapi kalau alif lam ra ta ha ya sin, alif lam mim kaf ha ya ain sad, itu yang tahu artinya hanya Allah. Apa hikmah dibalik Allah memberikan huruf-huruf yang terpotong di awal Al-Quran, Bu? Orang Arab itu dulu pandai sekali bersyair. Mereka pandai jago di dalam bahasa Arab. Kenapa Allah berikan ini? Seolah-olah DE gawe koyong kene rong ayat we tidak bisa. Maka walaupun mereka pandai berbahasa Arab, mahir berbahasa Arab, mahir bersyair, tidak akan mungkin mampu mendatangkan ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Kemudian tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena nanti kalau ibu sudah bisa bahasa Arab, ibu akan tahu rasanya betapa nikmatnya dan indahnya bahasa Arab. Silahkan kalau ada orang tahu bahasa Arab dan bahasa Inggris, kalau beliau ditanya mana yang lebih indah, jawabannya lebih indah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sangat detail. Kita ngulang sebentar. Nahnu naqussu, akan kami ceritakan, tak cerita nih, ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Kenapa dinamakan kisah yang terbaik? Karena tawadu apa lupa? Kenapa kisah Yusuf ini dinamakan kisah yang terbaik? Karena ceritanya runut. Dalam satu surat hanya menceritakan satu nabi saja. Yang tadi orang anak kayak gue nang buku ya. Apalagi yang lain? Aku kemarin nggak datang Ustazah. Apalagi? Oh, kemarin saya agak ngantuk, Us. Oh ya, yang tidak ngantuk kok nggak ada catatan kayak gitu, kenapa? Masya Allah, kisah ini mengisahkan seorang nabi dalam satu kisah secara utuh, dari sampai
tuanya. Di dalam kisah ini banyak karakter-karakter. Ada ayah, ada anak, ada saudara, ada perempuan, ada suami, ada perempuan-perempuan di Madinah. Kisah ini seolah-olah mewakili banyak karakter manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah menyebutkan siapa yang membaca kisah ini maka apanya yang akan berkurang? Kesedihannya akan berkurang. Itu diantara kenapa kisah surah Yusuf ini disebut dengan kisah yang terbaik. Idh qala Yusufu li abihi ya abati. Ini adalah sunnah para nabi memanggil ayahnya dengan panggilan kesayangan, dengan baba untuk menggambarkan siapa Nabi Yusuf, saudaranya. Wasyamsya, bapaknya, ibunya. Kenapa bapak dan ibu dibedakan menjadi matahari dan bulan? Hadir nggak kemarin? Hadir. Kenapa dibedakan? Kalau asyams gimana? Panas. Kalau bulan? Kalau matahari cahayanya panas, kalau bulan sama-sama terang tapi cahayanya, kalau kita amati dengan kita terhadap anak-anak itu berbeda. Kalau kita digendong, disang, diabani, kadang suami kita sama anak gimana? Ya lewat saja begitu. Karena bagi beliau itu menyayangi anak tidak sama seperti dengan cara seorang perempuan menyayangi. Ra'aituhum li sajidin. 11 bintang, matahari dan bulan semuanya gak usah tanya. Ketika sujud kakinya bulan kayak apa? Tangannya bulan kayak apa? Mereka punya hidung apa tidak? Tidak usah. Kalau tidak diterangkan sudah cukup katakan wallahu ta'ala a'lam, lebih tahu mana yang. Nah, kemudian Nabi Yusuf berkata, qala ya bunayya. Coba tadi bapaknya dengan ya abati. Gantian, bapak yang baik akan memanggil anaknya dengan panggilan kasih sayang. Dalam surah ini dipanggil dengan kalimat apa? Sekarang larangan. La taqsus ru'yaka. Ayat ini menunjukkan larangan apa? Menceritakan mimpi. Mimpi apa saja yang dilarang diceritakan? Mimpi buruk. Bolehkah menceritakan mimpi yang baik? Boleh. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang betul, yang solih, yang terpercaya. Inna syaitana lil inbin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Nah, ini lagi. Ketika saudaranya Yusuf berkata, idh qalu la salah. Kenapa Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf? Sunnahnya manusia akan mencintai anaknya dengan 3 keadaan. 1, yang paling kecil. 2, yang paling jauh. 3, ibu ini kok mendadak lupa kabeh itu ya Allah. Ayo, kita butuh istighfar banyak-banyak ini. Orang tua sunnatullahnya akan mencintai anak yang paling kecil. 2, yang paling jauh. 3, yang sakit. Kalau ada anak 5 yang 1 sakit, yang lebih diperhatikan yang mana? Kalau ada 5 ada bayi kayak Sultan, yang paling disayang yang mana? Kalau ada anak 5 1 mondok, yang 4 di rumah, yang paling dirindukan yang mana? Itu sunnatullah. Jadi cara pandang saudara Yusufnya ini benar apa salah? Benar atau salah? Kalau bapaknya itu lebih sayang kepada Yusuf daripada mereka, benar atau salah? Bisa jadi benar dari sudut pandang yang kita sebutkan tadi, tapi bisa jadi juga salah. Karena mestinya kakak itu tahu bahwa wajar ayah itu lebih sayang kepada yang, tapi bukan berarti ayah mereka tidak sayang kepada mereka. Kemudian apa usulan saudara Yusuf yang pertama? Disuruh apa? Dibunuh. Yang kedua? Dibuang.
Tapi kemudian ada yang ketiga usul, diminta apa usulannya? Dimasukkan ke dalam sumur. Lalu mereka merayu bapak mereka dengan berkata, gimana? Pak, izinkan kami mengajak Yusuf, innalahu lanasihun. Kami ini benar-benar orang yang ingin menghendaki kebaikan untuk Yusuf. Bohong atau benar? Arsil ma'ahu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab innalahu lahafidhun. Besok kirim Yusuf dengan kami, sesungguhnya kami benar-benar akan menjaga. Benar atau bohong? Bohong lagi. Kemudian mereka pergi. Masya Allah. Kemudian falamma dhahabu bihi wa ajma'u, ayat ke-15, ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Kemudian Yusuf dimasukkan kemana? Dan ketika di dalam sumur, Yusuf didatangi siapa? Didatangi siapa? Didatangi siapa? Malaikat. Bilang apa malaikatnya? Ibu, niki nek putrane ujian ora bisa jawab kecadomei. Ibu. Ini kemarin ujian ini pengajian di Ceria ini. Lah ini ibunya ini ujian ini kok baru minggu kemarin. Catatannya ada enggak? Ini Bu Guru marah ini Bu Guru ini. Catatannya lengkap apa enggak? Oh, sebulan yang lalu. Masya Allah. Ternyata di dalam sumur itu Nabi Yusuf ditemui siapa? Ditemui malaikat. Berkata malaikat itu, latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Tenang Yusuf, besok kita akan bongkar kejadian ini dan akan kita ceritakan kepada saudaramu yang jumlahnya berapa tadi? Dan mereka tidak merasa. Wah, enak ya. Nabi Yusuf di dalam sumur ditemani malaikat. Kemarin kita ceritakan menurut beberapa riwayat, jarak antara Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sampai ketemu dengan bapaknya berapa tahun? 80 tahun. Masya Allah. Kemudian mereka datang kepada bapaknya dengan apa? Menangis. Datangnya malam atau siang? Kenapa malam-malam? Supaya tidak kelihatan kalau mereka berbohong. Namanya air mata apa? Buaya. Kemudian mereka datang dengan apanya Yusuf? Baju. Utuh atau sobek? Utuh atau sobek? Yang sobek angkat tangan. Yang utuh angkat tangan. Dan yang enggak angkat tangan? Sobek atau utuh? Nah, Ustaz Haifar balik lah. Ini bu gurunya marah, ini wali kelasnya ini. Sobek atau utuh? Utuh. Kemudian di bajunya ditaruh apa? Darah apa? Nah, kenapa Nabi Yakub tahu bahwa itu adalah bohong? Tidak mungkin kalau diterkam serigala bajunya. Dan tidak mungkin serigala itu kalau nerekam sebleger ditelan semuanya, pasti ada sisanya. Ini bajunya utuh, nggak ada sisanya. Mereka datang malam-malam, kemudian matanya menangis. Mereka pamitnya mau main, ternyata mereka di tempat itu apa? Berlomba-lomba. Ini kalau detektif ini udah tahu ini. Ini kalau Ustaz Haifar detektif ini perlu dicek ini catatannya ini. Jane dia nggawa pulpen karo buku iki jane nyatet apa iki. Masya Allah. Sudah. Pertanyaan selanjutnya, pokoknya urumpan materi baru nek sing wingi ora kelingan. Nabi Yakub marah apa ndak? Cuman berkata apa Nabi Yakub? Nabi Yakub berkata apa? Sudah dikasih contekan segitu gedenya loh. Fasabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Sabar yang indah itu banyak orang sabar tapi masih ngeluh. Banyak orang sabar tapi masih nangis terus. Banyak orang sabar tapi ngadu terus. Banyak orang sabar tapi bicara terus.
Sabrun jamil itu sabar yang nggak ngeluh, nggak nangis, nggak ngomong, nggak ngadu. Itu yang namanya apa? Sabrun jamil. Maka di dalam Al-Quran ketika bercerai, pisahkan pasanganmu dengan hijrun jamil. Berpisahlah dengan cara yang jamil. Berpisah, nggak usah setelah berpisah. Oh kayak mono bojone nyong kayang kene. Kayak pas jadi bojone nyong kayang kene. Itu namanya bukan hijrun jamil. Tapi kalau berpisah dengan cara yang jamil, sudah pisah. Ibu mau keluar, tapi jangan bicarakan tempat ibu semula berada itu dengan keburukan. Itu namanya bukan perpisahan yang jamil. Perpisahan yang jamil itu perpisahan yang sudah. Jangan ngapa metu, ora popo, aku pengen metu. Titik atau koma? Apa jenengan pengen ngerti asli nih? Nah itu sudah tidak. Nah kemudian setelah Nabi Yusuf di dalam sumur, datang apa? Musafir. Nimba apa? Nah ini dalil bahwa Nabi Yusuf itu masih kecil ketika dibuang ke sumur. Kalau Nabi Yusuf sudah segede Mbak Eva, kira-kira bisa getakal di ember atau tidak? Terus musafirnya kuat apa tidak ketika begini ini, Bu? Nah, karena Nabi Yusuf kecil, maka musafir itu narik apa? Ember. Kuat apa enggak? Kuat. Itu jadi bohong kalau nggak mungkin Nabi Yusuf kecil kok jegur ke sumur mesti mati. Ini dalilnya. Bahwa kalau Nabi Yusuf itu segede Ustazah Eva, musafirnya nggak kuat, Bu. Nabi Yusuf kemudian getatol di embernya musafir ini, kemudian musafirnya itu gerek ke atas terus kaget. Wulah, pan luru banyu malah nemu air. Itulah kalau Allah sudah mengatur. Kita ingin roda 2, Allah kasih roda 4. Kita ingin roda 4, Allah kasih apa, Bu? Loh, kasih pesawat terbang. Sekarang kan kita lagi berbangga-bangga dengan roda 4. Suatu saat nanti pada zamannya mungkin roda 4 itu akan ditinggalkan, berganti dengan kendaraan yang terbang yang lebih cepat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian kita akan belajar materi yang baru. Mbak Dea dibantu Mbak Dea. Angger tampilannya ora pada langsung bingung. Insya Allah. Coba tadi ulangan Ibu nilainya berapa? Nilainya berapa Bu? Tapi saya yakin Ibu ini tawaduk. Jadi takut teriak mendingan gak jawab ya Bu. Bukan yang baru ya, yang ini. Ya, baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali materi kita hari ini, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf bagian Kenapa Ustazah Eva ulang? Percuma belajar yang kedua kalau yang pertama sudah di luar kepala. Nah nanti gimana nyambungin ceritanya? Tapi kalau runut dari depan ingat ceritanya, maka kita akan menyelesaikan surah Yusuf dengan selesai yang indah insya Allah. Baik Ibunda, saya buka dengan satu ayat dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berilah perumpamaan. Dulu kita belajar tafsir ayat perumpamaan. Betul apa? Laba-laba, kemudian lebah, kemudian lalat, kemudian semut, kemudian apa lagi? Dan banyak yang lupa. Alhamdulillah. Nyamuk. Ini ada perumpamaan. Allah memberi perumpamaan, dunia itu seperti air. Lalu Ustadz Abdullah Zain itu menerangkan apa maksud dunia seperti air. Kita semuanya kenal air, betul Bu? Air itu diam di tempat atau mengalir berpindah-pindah. Maka begitulah dunia. Ada yang hari ini sehat, besok tiba-tiba sakit. Ada yang hari ini berjaya, na'udzubillah, besok dihancurkan oleh Allah usahanya.
Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah apakan Bu? Pergilirkan, diganti-ganti sebagaimana air dari gunung turun ke Serayu lewat Banjarnegara berakhir di Bendungan Merican. Kemudian yang kedua, apa kata para ulama? Air itu lama-lama habis atau di situ terus. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, hai manusia, dunia yang kita gandrungi hari ini, dunia yang kadang melenakan kita dari berzikir kepada Allah, sesungguhnya akan habis dan kita akan mati binasa. Maka mati-matian mencari sesuatu yang tidak bisa dibawa mati, tapi kita bersantai-santai mencari sesuatu yang akan kita bawa mati. Kemudian air, kalau kita terkena air akan apa Bu? Akan basah. Orang yang masuk ke dunia pasti akan basah. Lalu para ulama mengatakan basah itu artinya sedikit banyak, kelebus atau hanya cipratan, orang itu akan diuji dengan dunianya. Entah itu sakit, entah itu jatuh, entah itu rumah tangga, pasti basah. Basahnya ada yang basah kuyup, ada yang basahnya hanya sedikit, ada yang basahnya hanya jilbabnya, tapi pasti terkena air. Dan yang terakhir, minum itu kalau segini itu sedengan. Tapi kalau ibu bawa galon le minerale untuk diri sendiri satu hari itu Bu, gimana perutnya Bu? Maka dunia itu air. Air itu kalau takarannya pas diminum hausnya jadi. Tapi kalau minumnya kalian, perutnya gimana? Kembung, begah. Begitu juga kalau kekurangan, rasanya masih apa? Haus. Tapi kalau pas hausnya menjadi hilang. Itu dunia, maka tidak ada cara menghadapinya. Tidak ada pilihan ketiga kecuali hanya pilihan A dan B, yaitu sabar dan syukur. Kita masuk pada ayat yang ke-21. Wa qala alladhina ishtarahu min Misra. Dan orang Mesir yang membelinya, karena Yusuf diapakan? Dijual. Dengan harga murah atau harga mahal? Murah. Kenapa dijual dengan harga murah? Karena nemu, gak berharga. Seandainya mereka tahu bahwa itu Nabi, akan dijual dengan harga yang mahal atau tidak dijual? Tidak dijual. Inilah kita. Kita kadang menyepelekan orang karena kita menganggap orang itu tidak punya kedudukan. Padahal kedudukannya di sisi Allah sangat apa? Sama. Seperti musafir yang ketika nemu Nabi Yusuf, wes didol wae wong barang nemu iki, didol wae kanggo rego sing murah, karena menganggap bahwa itu tidak berharga. Kemarin Allahu Akbar, ada seorang fulan dan fulan mau mengadopsi anak yang dikandung oleh seseorang. Begitu anaknya lahir, qadarullahu masya'a fa'al, tidak punya jari jemari tangan kanannya Bu. Lalu yang mau mengadopsi ini jadi ngadopsi atau tidak? Tidak. Masya Allah. Itu sifatnya saya dan ibu semua. Bisa jadi kita membenci sesuatu, padahal di balik yang kita benci itu ada kebaikan. Dan barangkali kita mencintai sesuatu, padahal di balik yang kita cintai itu ada keburukan. Masya Allah. Sekarang anaknya dirawat di sebuah istana yang digawangi oleh seorang perempuan yang sangat solihah. Bayi itu tidak punya jenis kelaminnya laki-laki. Yang merawat ini masih berkata, alhamdulillah bayinya laki-laki. Kalau laki-laki mungkin tidak kita lengraos ke itu, tidak memprihatinkan ketika yang tidak punya tangan itu adalah seorang, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang apa? Murah, nggak ada harganya. Barang nemu kie. Kemudian dibeli oleh siapa? Penguasa Mesir. Lalu penguasa Mesir itu berkata kepada siapa? Disebutkan nggak namanya? Tapi banyak yang mengisahkan bahwa perempuan itu namanya Zulaiha. Padahal nggak ada riwayatnya. Apa yang dia katakan? Kalimatnya akrimi matwahu,
asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Wahai istriku, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Yang beli tadi siapa, Bu? Mulai rencananya Allah itu berjalan. Maksudnya saudaranya Yusuf dibuang ke sumur supaya bapaknya lupa kepada Yusuf, sayang sama. Jadi sayang sama mereka atau malah sepanjang hidupnya mikirkan Yusuf? Salah rencana mereka. Maunya saudaranya Yusuf, kalau Yusuf dibuang, Yusuf akan menderita. Nyatanya rencananya Allah yang berjalan. Dibuang ke sumur, dari sumur naik kemana? Istana. Itulah rencananya Allah. Jadi kalau manusia punya rencana boleh. Kita kalau mau kegiatan punya plan A, plan B, plan C. Tapi pasti yang berjalan rencananya siapa? Kita dalam berumah tangga punya rencana dengan suami, pah ngesok nek anak eloro koyong ini, nek SMP sekolah keneng kene, nek SMA besok merene, muka-muka duwe mantu sing koyong ini. Yang akan berjalan rencananya siapa? Dan pasti rencananya Allah itu adalah rencana yang terbaik. Dari sumur naik kemana? Bahkan kata raja itu mengatakan, siapkan bagi Yusuf yang dia beli dengan harga yang murah itu apa? Tempat dan layanan yang, jangan samakan dengan layanan kita, Bu. Ini layanan standarnya Raja Mesir. VIP, VVIP, suite room. Kemudian mudah-mudahan dia bermanfaat. Ada yang mengatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki koyong ngopo rasane tiba-tiba membeli anak dengan harga murah, rupane ganteng. Walakin gemes ketenan. Masya Allah. Kemudian dan demikianlah kami berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Nabi Yusuf ketika menakwilkan mimpi akurasinya 100%. Berapa persen, Bu? Siapa yang ngajari soalnya? Allah. Inilah ayat yang hendaknya menjadi semangat untuk kita. Boleh jadi hari ini kita berada di titik terendah, Ibu. Dari segi ekonomi, dari segi apapun, di keluarga tidak dianggap, di masyarakat tidak dihormati, di tempat kerja disepelekan. Ingatlah bahwa seorang nabi yang mulia di sisi Allah pernah dibuang ke dalam sumur, tetapi kalau Allah berkehendak naik dia dari sumur kemana? Ke istana. Bahkan ditambah lagi oleh Allah, falamma balagha asyuddahu, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepada Yusuf hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Nabi Yusuf ketika ditutur oleh musafir itu ngadu atau tidak? Kula niku diguang, mareng kakangane kula sing jelai eram, cacahe pinten? Tolong kula balekaken. Nabi Yusuf hanya apa, Bu? Diam. Kemudian ketika dipajang, dijual dengan jenengan mboten ngertos nek kula mimpi weruh pinten nembe? 11 bintang. Lihat apa lagi? Matahari dan bulan. Aku melihat mereka semuanya. Jenengan ampun macem-macem kalih kula. Kula niku calon. Nabi Yusuf berkata seperti itu atau tidak? Nabi Yusuf napa? Lalu bagaimana dengan kita, Bu? Wes, Masya Allah. Maka Allah membalas semua kebaikan Nabi Yusuf ketika dari sumur sampai beliau di istana, dan sampai nanti kisahnya Nabi Yusuf di istana menuju penjara. Betul, Bu? Sudah di istana, dijatuhkan lagi kemana? Nanti dari penjara Allah naikkan lagi kemana? Jadi betul enggak yang Allah sampaikan tadi di surah Al-Kahfi?
Bahwa air itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang, dari keluarga dibuang ke, dari sumur naik ke, dari istana jatuh lagi ke, dari penjara naik lagi ke istana lagi. Begitulah Allah memperjalankan seorang hamba dengan nasib yang berganti-ganti. Kita masuk kepada cerita yang indah. Warawadathu. Kemudian ini coba ibu buka supaya ibu bisa menerjemahkan Yusuf ayat ke-23. Saya buka Quran. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, lihat harokat kepada huruf ro. Itu ada huruf apa? Alif. Di dalam bahasa Arab, kalau ada huruf fathah itu, kalau pada fiil ada alifnya, itu artinya saling merayu. Contohnya, watawasau bil haq, yang nasihati satu arah atau dua arah saling menasihati. Ini kalimat yang sama. Warawadathu, seolah-olah dari kalimat ini mereka berdua saling merayu. Yusuf yang merayu, Zulaiha ya. Tetapi sebenarnya yang merayu siapa? Kenapa diungkapkan saling merayu? Yusuf diam saja. Tapi saking gantengnya, kegantengannya itu merayu. Terus nggak ngomong aja Nabi Yusuf, cuman itu sudah apa bu? Saking gantengnya Nabi Yusuf berjalan saja Zulaiha sudah gimana? Sudah di-dekat. Nabi Yusuf kemedep saja Zulaiha sudah gimana bu? Ibu kalau suaminya kemedep, kalau suaminya berjalan bu, inilah Al-Quran indah di bahasa Arab ibu. Jadi sebenarnya yang merayu itu siapa? Perempuannya toh. Tapi kenapa diungkapkan seolah-olah merayu? Yusuf itu diam aja. Inilah perempuan bu, kula mboten ngerayu ustazah. Kula nggih mboten niat dan nek metu ngomah niku. Tetapi ingat di hadis yang dulu kita pelajari, perempuan itu kalau keluar rumah langsung dikawal oleh makhluk yang namanya. Kula mboten niat goda, panjenengan mboten niat goda, ning perempuan itu menggoda. Kula mboten niat dandan nggih wong liya, nggih, tapi setan menghiasi Anda. Bagi laki-laki nek tak mat-matna Mbak Kaelung. Manis loh. Itu bu. Jadi Nabi Yusuf itu tidak menggoda, tapi ketampanannya, senyumnya, kedipan matanya itu menggoda. Allati huwa fi baitiha. Yang goda itu adalah perempuan yang Nabi Yusuf tinggal di dalam rumahnya. Disebutkan namanya lagi atau tidak? An-nafsihi. Goda untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri? Coba ibu lihat terjemahnya. Digoda untuk siapa? Dirinya sendiri. Ibu perhatikan bahasa Arab ini. Wa ghallaqatil abwab. Kalau nutup itu namanya ditutup. Tapi kalau ghallaqat itu kalau pintu itu nutupnya dikancing, kan sepisan kalau kunci. Bisa dikancing 2 kali. Bahkan ada handle yang bisa 3 kali. Cek. Selot, grendel, mboten nogor teng dowor, teng pundi? Teng ngisor. Egen ditambah rantai, cantolnya kang ujung kene tekan ujung. Ini nama wa ghallaqatil abwab. Jadi Zulaiha leng ngunci lawang pun bu. Sangat kuat. Pokoknya ceklek. Nek anak kayu zaman biyen lawange kula kayu ngeten, langsung kayune dinapa? Dipalang. Dan lihat, abwab pintu itu satu, namanya babun. Kalau abwab berarti pintunya berapa? Tidak hanya satu pintu yang dikunci untuk merangkap Yusuf, tapi berapa pintu? Maka di filmnya itu pintunya banyak bu. Waqalat. Kemudian Zulaiha berkata, hai talak, sini. Zulaiha menggoda dengan cara satu, Zulaiha berdandan dengan kecantikannya. Zulaiha cantik apa enggak? Karena tidak mungkin penguasa Mesir itu milih istri tidak cantik bu.
Kaya ameleh mboten cantik di skincare-ke dadi napa, Bu? Seandainya Zulaiha itu hidungnya tidak mancung, pasti oleh penguasa Mesir ini diapakan, Bu? Gimana caranya istrinya kelihatan cantik? Seandainya kulitnya tidak putih, oleh penguasa Mesir ini diapakan, Bu? Jadi Ibu bisa bayangkan Zulaiha seperti apa? Cantik. Kemudian pintunya sudah diapakan? Kemudian memakai baju kucing-kucing dan kembang-kembang. Masih ingat, Bu? Ya, bajunya kucing-kucing atau bunga-bunga warnanya pink atau merah. Dan dia berkata, qalat. Ditarik gitu Yusuf. Ini tafsirannya, sini. Gitu. Kira-kira suami kita gimana kalau digitukan? Ini jangan bayangkan orang Indonesia ayu, ini orang Mesir, Bu. Orang Arab. Sudah dipilih Raja Mesir ini pasti yang paling goda Yusuf. Apa jawaban Yusuf, Bu? Qala ma'adzallah. Qala ma'adzallah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang ujiannya Yusuf. Yusuf itu budaknya Zulaiha, betul? Seandainya Yusuf berada di dalam kamar dengan tuannya, itu orang curiga apa enggak? Enggak, wong biasanya seperti itu. Berarti kalau Yusuf mau aman. Dua, pintunya sudah dikunci. Aman atau tidak? Bahkan diungkapkan dengan Al-Quran dengan cara nguncinya gimana? Ceklek, ceklek, ceklek. Satu pintu atau banyak pintu? Kemudian Yusuf itu pemuda. Pemuda itu syahwatnya sedang apa? Ini kesempatan untuk menyalurkan syahwatnya. Yusuf laki-laki normal. Dan yang goda itu perempuan abal-abal atau perempuan cantik? Menggunakan pakaian yang bagaimana? Kalimatnya kira-kira Masya Allah dengan bahasa yang bagaimana? Lagi. Yusuf jauh nggak dari keluarganya? Keluarganya namanya Yakub. Yusuf tinggal di kerajaan mana? Orang berbuat maksiat di sana akan merasa wong kader keluargane nyong ora ngerti. Tapi orang berbuat maksiat di kampungnya sendiri, orang sekampung akan apa? Itu, Bu. Jadi Yusuf ini ujiannya bermacam-macam, Bu. Andai Yusuf mau berzina, atoh rano wong ngerti. Karo bendarane wong sak istana rano sing curiga, yo biasane Yusuf ngoten niku kalih Ibu Ratu. Yusuf ganteng, wong wadone pon cocok. Tapi Yusuf berkata apa? Qala ma'adzallah. Ini bedanya laki-laki sekelas Nabi Yusuf dengan laki-laki di zaman sekarang. Maka saya mencontek kisah dari seorang ustadz. Pernah ada seorang guru di Arab Saudi, seorang syekh itu masuk hotel, Bu. Tiba-tiba di hotel itu diketok pintunya. Begitu dibuka, yang datang adalah perempuan yang sangat cantik luar biasa. Lalu apa yang syekh ini lakukan? Kalau syekh lihat perempuan cantik jadi elek, apa tetap cantik? Kalau kiai lihat perempuan cantik jadi cantik apa jadi elek? Tetap cantik atau jadi elek? Tetap cantik. Ustadz lihat perempuan cantik jadi elek apa tetap cantik? Maka apa yang dilakukan saya ini kira-kira, Bu? Nutup pintu sholat. Nutup pintu sholat. Meminta kepada Allah, ya Allah, apakah selama ini dakwahku akan habis di malam ini gara-gara godaan seorang? Lalu beliau lolos, Bu. Beliau naik pesawat, kemudian masuk ke Saudi Arabia lagi. Begitu HP-nya hidup, beliau dapat WA. Ada seorang ayah yang menawarkan anak gadis untuknya untuk dinikahi. Nah, jadi besok kalau ada laki-laki di hotel diketok perempuan, suruh apa, Bu? Suruh sholat, HP-nya dimatikan, nanti turun dari pesawat, insya Allah dapat jodoh. Masya Allah. Iya kalau sekuat syekh itu, Bu. Lihat. Innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihud dhalimun. Kenapa Nabi Yusuf tidak mau melayani perempuan itu? Satu, orang menghindari maksiat harus niatnya karena Allah. Contoh, Ibu kenapa tidak merokok? Kalau Ibu jawabannya merokok mengganggu kesehatan. Yang nomor satu harus karena Allah tidak suka. Kenapa Ibu tidak buka aurat? Karena kalau kita buka aurat Allah
Jangan jawab nyong nek muka aurat isin mergane nyong sikile okeh baute. Nah, itu ndak boleh. Sekarang, kenapa ibu tidak minum minuman keras? Karena minuman keras tidak sehat, ndak boleh jawab kayak gitu. Karena dilarang oleh. Makanya ucapan Nabi Yusuf yang pertama apa? Qala ma'adallah. Kenapa Nabi Yusuf tidak melayani Zulaiha? Karena itu dilarang oleh. Kemudian yang kedua kata Nabi Yusuf, innahu rabbi ahsana mathwa. Karena suami dari perempuan ini telah memberikan tempat terbaik untuk Yusuf. Buktinya apa? Tadi kalimatnya yang pertama itu, kata suaminya kepada Zulaiha apa? Tolong berikan kepada Yusuf layanan yang kemudian dimuliakan. Mosok orang sudah memberi kebaikan kok aku balas dengan menzinai istrinya. Kemudian alasan yang ketiga kata Nabi Yusuf, innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Karena kalau Nabi Yusuf menggauli perempuan itu berarti Nabi Yusuf zalim kepada siapa? Dirinya sendiri, zalim kepada siapa lagi? Suaminya, zalim kepada siapa lagi? Allah. Dan kalau orang zalim itu kata Allah tidak akan pernah beruntung. Sudah, gimana cara menggodanya, Bu? Kenapa Al-Quran mengatakan saling menggoda padahal yang menggoda itu satu? Karena Nabi Yusuf itu sangat tampan, tidak ngomong saja sudah menggoda. Kemudian apa ujiannya Nabi Yusuf kalau mau melayaninya itu? Godaannya apa saja? Yang goda perempuan cantik. Nabi Yusuf tinggal di tempat yang jauh. Nabi Yusuf pemuda, bisa saja menyalurkan syahwatnya. Tapi Nabi Yusuf mau atau tidak? Karena ingat siapa? Allah. Yang kedua ingat siapa? Suaminya perempuan itu. Yang ketiga, karena Nabi Yusuf tahu bahwa orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Ini ngajinya sudah mulai serius, Bu. Kalau ngaji Quran ini serius. Coro santri ini pun kelas pinten, Bu. Nah, sekarang lanjut ke ayat yang ke-24. Walaqad hammat bihi. Perempuan itu sudah sangat bernafsu. Coba ibu sekarang ngerasakan kalau ibu sedang ingin bertemu dengan suami seperti apa? Kangen. Yang jawab yang mana ini tadi? Oh yang itu, Masya Allah. Piai mana ini, Bu? Masya Allah. Kangen sama suaminya. Ibu kangen. Apalagi yang LDR. Ada yang suaminya di pelayaran? Di ruangan ini ada? Atau ada mana? Masya Allah. Ketemu suami berapa bulan sekali? 8. Gimana kalau mau ketemu suami itu? Rasanya gimana? Ya, terus apa yang disiapkan kalau mau ketemu suami? Rambutnya dikerimbat, wajahnya di facial, badannya dilulur, terus spraynya diapakan? Diganti, rumahnya diapakan? Diungkapkan, walaqad hammat bi. Perempuannya Al-Aziz ini sudah sangat gandrung dengan Yusuf. Wa hamma biha. Disebutkan di sini dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula perbuatan yang sama dengan wanita itu. Lalu para orientalis mengatakan, Nabi kok bejat? Nabi kok? Al-Quran kok membicarakan seorang Nabi yang bejat? Lalu kita jawab, Bu, Nabi Yusuf itu manusia biasa. Laki-laki manapun ketika lihat perempuan cantik akan jadi jelek atau tetap cantik? Sekarang saya tanya ibu, sekalipun ibu sudah punya suami, kalau lihat laki-laki ganteng apa jadi elek, Bu? Tetap apa, Bu? Ini adalah naluri yang tidak bisa kita tolak. Ibu lihat laki-laki ganteng terus bilang, Bu, wong kae ganteng banget. Ora. Cara nyong elek banget. Itu tidak bisa kita tolak. Kalau ada laki-laki ganteng kita tetap bilang apa? Oh yang enggak. Sama laki-laki. Mas, kayak wong wadon ayu banget. Ora. Elek caranya biasa baik. Niku ngapusi.
Pasti naluri di dalam lubuk hatinya tahu kalau itu perempuan. Laki-laki bisa membedakan perempuan cantik, setengah cantik, cantik banget. Bisa nggak? Begitu juga ibu. Itu tidak bisa kita tolak. Maka itu Nabi Yusuf itu manusia biasa. Tetapi lihat ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Setiap orang itu punya nafsu, Bu. Laki-laki itu punya nafsu. Kalau lihat perempuan di luar itu laki-laki itu. Tetapi dia ingat petunjuk dari Tuhannya. Maka laki-laki yang soleh ketika melihat perempuan kemudian bangkit syahwatnya. Dia akan kemana? Pulang kepada siapa? Itu Rasulullah. Rasulullah pernah melihat seorang perempuan. Kemudian tumbuh syahwat di dalam diri Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mendatangi istrinya. Itu caranya. Jadi syahwat itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tetapi itu bisa dikalahkan dengan ketika orang itu punya iman, punya ilmu. Ibu juga ketika melihat laki-laki tampan, oh tampan, tetapi kemudian ilmu kita meminta kita, mata kita untuk apa, Bu? Menundukkan pandangan. Yang berhak untuk kita pandang adalah siapa? Suami kita. Lalu sekalipun itu tampan, baik, pengertian, suami able banget, ibu tetap akan pulang kepada suami dan berkata, laki-laki yang terbaik menurut Allah adalah siapa? Suami saya. Ibu. Itu perempuan. Maka kemudian menurut para ulama tafsir, tiba-tiba Yusuf itu terbayang wajah bapaknya, Bu. Setelah terbayang wajah siapa? Itu PR untuk kita. Gimana kita menjadi orang tua yang kalau anak-anak kita malas berbuat baik, tiba-tiba wajah kita muncul di hadapan mereka. Nyong kawang-wangan sinau melas bapak karo ibu. Begitu juga ketika anak-anak kita mau berbuat maksiat, innalillahi nyong berbuat maksiat melas bapak karo. Kira-kira saat ini kita sudah menjadi orang tua yang di mata anak-anak kita seperti itu atau tidak, Bu? Ini PR untuk kita. Karena Nabi Yusuf terhalang salah satunya menurut para ulama karena di depan matanya terlintas apa, Bu? Bayangan ayahnya. Gagal melakukan maksiat. Wa kadzalika linasrifa anhu su'al fakhsya. Dan sudah ditepis Allah. Demikianlah kami memalingkan dari Yusuf kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang kami pilih. Ibu ingat siapa hamba yang tidak bisa digoda setan? Siapa yang setan takut kepadanya? Umar. Kalau Umar lewat setan gimana? Kenapa Umar tidak bisa digoda? Karena Umar itu adalah mukhlasin. Jadi Allah itu seolah melemparkan permasalahan, tapi Allah beri jawabannya. Apa? Yusuf itu nggak bisa digoda karena Yusuf golongan dari orang-orang yang mukhlis. Setan itu kalau lihat Nabi Yusuf tidak bisa. Kemudian Allah matur sendiri, Allah menghindarkan Yusuf dari kemungkaran dan Jadi benar nggak kalimat Quran kok nyerita ke Nabi yang syahwat? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak, dijawab sendiri oleh Allah. Kemudian ini slide terakhir. Fastabaqo, lalu Yusuf lari. Keduanya lari. Yusuf yo melayu, Zulaiha yo sing lari duluan siapa? Nah, Yusuf lari. Zulaiha tapi dengan kalimat wastabaqo berarti apa? Berlomba-lomba. Ingat Ibu kalimat berlomba-lomba. Ada fastabikul, ada orang lomba dua, Yusuf sama yang satu lomba untuk lari dari apa? Kemungkaran. Tapi yang satu berlomba untuk melakukan, itulah kehidupan kita di dunia ini. Ada orang lomba okeh ngaji, lomba baca Quran, lomba ikut kajian, lomba gimana cara sedekah, liyane ana sing lomba. Liane ana sing lomba nonton sing ala-ala. Liane ana sing lomba ketat-ketatan. Liane ana sing lomba sikile mulus-mulusan. Liane ana sing lomba monyong-monyongan ke depan. Liane ana sing lomba monyong-monyongan ke belakang. Berarti di dunia ini ada dua jenis orang berlomba. Satu berlomba untuk apa? Kebaikan. Satu berlomba untuk, dalam hal ini Yusuf lomba lari untuk. Tadi pintunya gimana, Bu?
terkunci. Maka di film Yusuf itu kan diwajahkan, yang ganteng Bu. Tapi kemudian di film itu pintunya buka sendiri Bu. Kemudian Nabi Yusuf lewat itu, namanya juga film. Pintunya langsung apa Bu? Kemudian Yusuf itu jalan. Perempuannya kamburing ya. Itu kalau kayak gitu bajunya nggak bisa sobek. Betul Bu? Tapi karena pintunya tadi dikunci, kira-kira Nabi Yusuf keluar sambil sementara di belakangnya si cewek napa Bu? Jangan pergi dariku. Kemudian bajunya diapakan Bu? Ditarik. Pintu kedua, tadi kan abwab, pintunya berapa? Wajar kalau Nabi Yusuf bajunya sampai terkoyak-koyak. Boyak pertama, orang kecandak. Nabi Yusuf lari, ceweknya apa? Ceweknya apa cara Bu? Cara wono sapa napa Bu? Gatel gitu ya Bu. Ngoyak terus. Sudah pintu pertama dikejar sampai bajunya Nabi Yusuf apa Bu? Nah, kemudian waqaddat qamisahu min duburin. Kemudian bajunya sobek di arah berapa? Nah, ketika mereka berlari karena berlomba, fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Di pintu terakhir, ketika mereka berdua sedang berlari, begitu dibuka, jegret, ternyata di depan berdiri suaminya. Masalah. Kira-kira reaksi dua orang ini gimana? Muasal. Ana wong zina kakonangan, bro weane, bro fotone, bro apane, konangan Bu. Ini suaminya berdiri tepat di depan pintu kata Al-Qur'an. Tetapi Yusuf itu tenang karena Yusuf merasa apa Bu? Sekarang bagaimana dengan Zulaiha atau perempuannya? Qalat, si perempuan ini Yusuf gak bilang apa-apa. Dia berkata, ibu nyimak artinya. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Yang kira-kira apa yang pantas untuk diberikan kepada orang yang menghendaki istrimu. Pinteran ini perempuan ini Bu. Dia nggak mau disalahkan, suaminya belum ngomong apa-apa. Yusuf diam, dia langsung bilang apa? Yang kira-kira pantasnya laki-laki kayak gini nih diapain ini? Goda? Masya Allah. Kemudian dia meneruskan. Illa ayyusjana aw adzabun alim. Gimana kalau di penjara? Kata para ulama. Kalimat penjara ini Bu. Ini menunjukkan bahwa Zulaiha itu sangat cinta. Bukan dipenjarakan tapi dia gimana kalau dipenjara? Atau diazab saja? Kalau dia benar, dia akan berkata, "Pak, bunuh saja laki-laki." Tapi perempuan ini cuma bilang gimana? Penjara aja. Kalau penjara Zulaiha masih bisa ketemu, masih. Atau diadab saja, diadab. Nanti kan setelah diadab hukumannya selesai, Nabi Yusuf sehat kembali. Ini loh liciknya perempuan. Kalau sudah dimabuk, dia tidak ingat. Itu bukan pasangan halalnya. Dia tidak ingat bahwa laki-laki itu di rumahnya punya anak, punya istri. Dia enggak pandang bulu, malah dia reko-reko. Piye nek wong kaya ngene ini pantese dipiekno, di penjara wae apa piye? Apa diazab? Karena dia itu cinta, berharap berjumpa kembali dengan sekarang. Wajib membela diri. Maka Nabi Yusuf membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Bukan. Dia yang goda saya. Nabi Yusuf membela diri. Ini dalil bahwa perempuan itu siapapun kalau dizalimi wajib membela. Ibu dituduh nyolong. Jenengan nyolong. Nyolong napa mboten? Nek mboten nyolong matur kula mboten nyolong. Nek nyolong matur wajib membela diri. Itu orang beriman. Karena orang beriman itu pasti benar. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk membela. Teng nek wong mboten bener arep bela diri pripun Bu? Nah, mboten wantun. Yusuf berkata yang goda saya siapa? Nah, Yusuf punya bukti apa enggak? Yusuf enggak punya bukti. Siapa yang membuktikan? Ternyata selain istrinya suaminya Zulaiha tadi ada seorang syahidun. Ada seorang ibu menurut satu riwayat, ada seorang bapak menurut riwayat min ahliha dari keluarganya
si Zulaiha ini. Dia berkata, in kanat qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin. Kalau klambine suwek saka ngarep sing bener Zulaiha, Yusuf pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau bajunya suwek dari belakang, fakadzabat, dia berbohong, wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf itu yang benar. Ternyata yang sobek mananya? Jadi yang benar siapa? Yusuf. Falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin, ketika raja itu melihat bahwa ternyata yang sobek, berarti raja itu tahu yang salah siapa? Istrinya. Apa yang dikatakan raja ini? Qala innahu min kaidikunna. Itulah trik-triknya kamu. Ngomongnya santai, Bu. Inna kaidakunna azim. Tipu dayamu itu luar biasa. Tapi cuman berkata gini, Yusuf a'rid an hadza. Yusuf. Dan ini kalimat kata para ulama tafsir itu dibicarakan di telinganya Yusuf. Si raja ini bilang gini, Yusuf a'rid an hadza. Tolong lupakan ini semuanya. Cuman gitu tok. Kemudian wastaghfir lidzanbika. Kemudian dia nyuruh istrinya, dan kamu istriku, wastaghfiri lidzanbiki, dan kamu tobato dari perbuatanmu. Innaka kunti minal khotiin, kamu itu salah. Lihat Ibu, ada lelaki, seorang suami, istrinya berzina, terus laki-laki di situ dituduh, ngomongnya cuman gimana sama Yusuf tadi Bu? Yusuf, tolong lupakan ini. Ojo dianggap, ojo direken, tolong dikaleke. Terus ngomong sama istrinya cuman gimana Bu? Sudah tobato, kowe iki salah. Wis. Ibu kalau suaminya berzina gimana? Kira-kira bawa apa Bu? Bawa apa Ibu? Ini dalil ada seorang suami yang tidak cemburu ketika istrinya berbuat maksiat. Santai nih Pol. Dia nggak cemburu ketika istrinya berdua dengan Yusuf di kamar. Dia nggak cemburu ketika istrinya dandan kemudian pakai pakaian seksi, rumangsane nggodo dek nenek jebule nggodo. Mestinya kan dia bilang jangan pakai baju kayak gitu, kan di dalam ada Yusuf. Jangan kecentilan gitu mah, kan di dalam ada Yusuf. Kamu jangan ngomongnya lembut-lembut gitu kan ada Yusuf. Kamu jangan berdua-dua gitu dengan Yusuf. Tapi ini adalah laki-laki yang cuek. Kita kenal dalam bahasa hadis suami ini, suami apa namanya? Dayus, suami yang tidak cemburu ketika istrinya berbuat. Pertanyaannya, apakah dayus itu hanya untuk laki-laki? Ini juga contoh perempuan itu ada yang tidak cemburu ketika laki-lakinya berbuat maksiat. Kok onten ibu kok garwane dinggoni napa sing celana pendek jenenge apa? Boxer. Njur kene napa pahane nek kula mboten rela lho. Terus sininya suami saya dilihat orang lain, saya enggak rela banget, Bu. Jangan pakaikan suami kita baju kayak gini. Apalagi berenang terus pusernya, terus perutnya yang rata, badannya yang itu dilihat perempuan-perempuan lain. Lah kok ibu nggak cemburu? Kalau saya jangan, Masya Allah. Bahkan kalau pakai baju pendek segini tuh rasanya saya ngelihat suami saya tuh risih. Karena lengannya yang itu saya takut lengannya itu dilihat orang. Lah kok ibu suaminya dipakaikan boxer nun sewu malah renang ngagem nika, jur orang nggo klambi dilihat sama semua orang. Itu istri dayus, istri nggak cemburu suaminya kayak gitu. Kemudian suaminya reuni, assalamualaikum, tempel kanan, tempel kiri, foto itu cepak-cepakan jur karo kan foto reuni Bu. Ini suami sama istrinya orang diginekno gitu Bu. Yang perempuan juga fotonya mepet-mepet, suaminya enggak cemburu, istrinya cemburu. Nek nyong kayang kono ya bojone
Masya Allah. Saya kadang itu ngecek tuh gini Bu. Kalau nyopir ada cewek cantik saya lirik ke spion. Dia lihat ke perempuan yang di sana apa tetap lihat jalan. Kalau kondangan juga saya cek. Lihat artis yang gini apa diam nyimak somai atau mie ongklok itu Bu. Itu Bu. Cemburu, harus cemburu. Jadi kalau ibu kok ngontol suaminya bilang itu namanya suaminya ndak cemburu. Kalau ibu berdiri di depan jendela yang terawang, ibu nggak pakai jilbab, jangan berdiri di situ, kelihatan orang. Itu namanya suami yang cemburu kepada istrinya. Rambutnya kelihatan, bajunya tutupi, itu namanya istri yang cemburu. Lah ibu buka dada, suami ben. Ibu buka paha, suami ben. Ibu buka depan menonjol, ben. Belakang menonjol, ben. Ibu reuni, ben. Itu kayaknya golongan istri makruh. Napa istri makro masih kelingan Bu? Wis ora bali ora apa-apa ngono Bu. Timbang bali marai. Ini contoh suami yang tidak punya wibawa di depan istrinya. Wahai para bapak, kudu diwedeni bojone wong lanang niku. Orang lanang itu pemimpin. Ibu jangan jadi raja di rumah menguasai para lelaki. Nanti jadi ada singkatan itu lelaki takut. Tidak boleh ada lelaki takut istri itu. Takutnya sama siapa? Istri yang harus takut sama lelaki ibu. Ibu nek diperenguti garwane pripun Bu? Wah dunia rasanya napa Bu? Wah runtuh Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, laki-laki dan perempuan dayus tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan dipandang. Masya Allah. Slide terakhir, jebule kenji cimele. Sabar nggih Bu? Kemudian kan tadi rajanya bilang sama Nabi Yusuf kan piye Bu? Tolong lupakan, gitu kan. Jika melupakanmu hal yang mudah gitu ya Bu. Ya Allah malah nyanyi. Jangan. Saya dari mana dengar lagu itu? Kupingnya krungu itu otomatis. Tapi kalau nyelangke nyetel itu insya Allah sudah tidak Bu. Di motor musik muni apa nih kok nek bar luhur itu cok. Kenapa senengnya? Sendang sari itu apa? Campur insya Allah langsung saya pitet Bu. Ibu tahu dipitet? Langsung teng mobil niku tak dipitet. Mboten. Nek krungu tidak langsung pergi meneng lagi kondangan setelnya musik di pom bensin ngisi. Tapi nek nyelangke nyetel buka YouTube kemudian jika melupakanmu hal yang mudah itu enggak insya Allah enggak. Ayo kita latihan. Nggih Bu, latihan sekarang. Waqala nisfatun fil Madinah. Kita bicara perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir. Ternyata rahasia yang tadi kejadian itu napa Bu? Bocor. Jadilah berita viral di santero. Nih, tukang mengviralkan berita itu siapa di ayat itu Bu? Waqala niswatun fil Madinah. Dan berkata para perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir. Jadi tukang miral-miral akan niku sinten. Kemudian mereka tuh, ada gosip yang lagi viral. Apa? Juarene bojone pembesar Mesir nggoda pembantune budake. Juarene ke nang kamar, nganti klambine suwek. Wah, pas metu kang kamar konangan bojone ora gur bojone dilalah nang kono ana wong bersaksi wong kuwe muni nek ngarepe sing suwek berarti Yusuf ngapusi ning nek mburi sing suwek kemudian ditambah micin merica tumbar kumpul. Lihat Bu, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz, tidak disebut namanya siapa? Imra'atu Aziz, bojone pembesar Mesir. Turawidu fataha. Kalimat ini menunjukkan bahwa si Zulaikha itu menggoda Yusuf tidak sekali, tapi berkali-kali. Entah lagi di kamar mandi diteni gitu Bu, entah ketika Yusuf lagi ngambil kurma ditunggu, pokoknya berkali-kali.
Dia menggoda pemudanya untuk dirinya sendiri. Qad saghafaha hubban. Dia sudah dimabuk cinta. Innalan naraha fi dhalalim mubin. Benar-benar perempuan yang tersesat. Wah, ini perempuan kalau udah gosip tuh ngeri, Bu. Coba tadi apa kalimatnya, Bu? Mereka berkumpul, ngosip, ngunekke Zulaiha itu lana roha fi dhalalim mubin. Perempuan itu kalau sudah bicara tuh ngeri, Bu. Jenengan krungu, kene nyong duwe sing versi luwih lengkap maning. Ora kaya yang kono nek versine nyong ke yang kene gitu, Bu. Hati-hati perempuan itu, Bu. Hati-hati ya, Bu. Dan nggak bisa gunjing sendiri itu nggak bisa. Pasti butuh teman. Itulah kata Ustadz Febri, kita tuh disebut nisa. Karena kalau mau bermaksiat itu butuh teman. Gak mungkin gunjing sendiri. Mesti ono patire. Nek perlu ana grup isine wong telu ngomong ke fulan yang grup sing krasa ndang metu. Keluar dari grup itu. Kalau mau pengen grup yang privasi, obrolan sesuatu yang gak mungkin disampaikan. Tapi jangan gunakan grup itu untuk membicarakan satu dengan yang lain. Ibu, ini perempuan. Lalu, falamma sami'at bimakrihinna. Ketika Zulaiha krungu perempuan-perempuan sak Mesir kabeh niku do. Bayangkan, Bu, masyaallah kabeh ana sing stalking, ana sing lihat statusnya. Wih, pada nyetatus imro'ata aziz. Terus zaman dulu, Bu. Lalu arsalat ilaihinna. Kemudian perempuan-perempuan itu akhirnya undang, ya Bu. Kemudian wa'atadat lahunna muttakaan. Perempuan ini disediakan tempat yang bisa digunakan untuk bersandar. Tahu kursi-kursi model sekarang yang kayak dipakai gusnya Estanyel itu loh, Bu. Kalau ngaji itu sambil itu kursi. Itu perempuan itu. Nah, ini dalil bahwa peradaban Mesir saat itu sudah nopo, Bu? Sudah sangat maju. Terus nanti makan apelnya pakai apa? Bayangkan, wong dewek mau cok di berapa? Zaman semono, zaman Fir'aun itu sudah ngupas pakai apa, Bu? Ini menunjukkan peradaban Mesir waktu itu sangat maju. Makanya Fir'aun ngaku Tuhan, bangun bangunan kayak gitu. Memang peradabannya sudah maju. Bahkan bangun bangunan yang matahari tidak bisa masuk kecuali 2 hari. Hari di mana Fir'aun mengaku Tuhan. Itu namanya Abu Simbel di Luxor sana, Bu. Jadi di sana ada festival matahari, lampu gitu disorot. Nanti lampu itu akan nyoroti patung, jumlahnya 4. Tapi lampu itu kalau yang kesorot itu hanya patungnya Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, orang ngandel nek nyong Tuhan, matahari nyoroti sing kesorotan hanya Fir'aun. Pinter napa bodoh? Kemudian disediakan, kita selesaikan. Kullu wahidan minhunna sikinan. Disiapkan apel sama apa, Bu? Pisau. Sendiri-sendiri. Berarti pisaunya oke. Wong sugih napa wong ora sugih? Sugih. Sediaannya apa tadi buahnya? Apel, Bu. Apelnya raja jangan samakan dengan apelnya kita, Bu. Kalau kita siapa itu Raffi Ahmad beli melon satu harganya? Ya kalau saya jangan samakan. Berarti yang disiapkan buah yang bagus. Nah, kemudian si Zulaiha nyuruh kalimatnya itu, ukhruj alaihinna. Yusuf keluar. Yusuf disuruh keluar, Bu. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Allahu akbar. Qata'na aydiyahunna. Tanpa terasa mereka mengiris. Wa qulna khasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Iki dudu menungso. Iki malaikat. Ibu pernah lihat, saya pernah peragakan. Ada anak-anak sekarang kalau lihat artis Korea gimana, Bu? Gitu. Yang bawa bunga. Ya Allah. Masya Allah. Sampai terus lihat, wah ya Allah. Anak sing pingsan-pingsan lihat opa-opa Korea itu, Bu. Itu enggak seberapa tampan. Kalau Nabi Yusuf itu sampai bisa apa, Bu? Coba untuk ngecek ketampanan suami kita, Bu. Ibu bawa apel sama pisau. Pak, coba lewat, Pak, gitu.
Habis ibu lho do ngantuk. Sinau Quran niku serius kudu, nek mboten serius mboten mudeng, Bu. Masya Allah. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Yusuf, Rasulullah matur, Yusuf diberikan separuh ketampanan. Ini perlu dipelajari oleh kedokteran. Apakah ketampanan itu bisa untuk bius? Ini dalam satu riwayat ada perempuan-perempuan yang bisa untuk ini, teman Bu. Sekarang kita selesaikan 2 ayat lagi. Qalat, simak ayatnya. Qalat fadzalikunna allati lumtunnani fi. Kue wong lanang sing deke padang gosip nyalah-nyalah nak nyong bisa-bisane tergoda dengan laki-laki itu. Walaqad rawadathu an nafsihi faqtasam. Memang aku wis nggoda Yusuf. Meh ngopo? Gitu kan. Kemudian wala illam yaf'al ma amarahu la yusjananna wala yakuna minas saghirin. Kemudian tadi minta Yusuf itu di penjara. Bu, ini perempuan yang kehilangan urat malunya. Ngakoni nek wis nggoda Yusuf. Kemudian qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara lebih aku sukai daripada aku digoda perempuan itu. Masya Allah. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau tidak menolongku, niscaya aku akan jatuh kepada tipuan dan rayunya mereka. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka kemudian doanya Nabi Yusuf itu diijabah. Besok makarnya mereka dibongkar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Tadi ada suami yang tidak cemburu istrinya pasangannya padha wae ora duwe isin. Ya ben wong pupu-pupuku dhewe kok. Ya ben wong rambut-rambutku dhewe kok. Ya ben wong iki-ikiku dhewe. Ya ben wong iki-ikiku dhewe. Ada enggak perempuan sekarang ketika diingatkan jawab begitu? Bualane niko, Bu. Perempuan yang hilang urat malunya. Bahkan dia tidak segan ngakoni di depan orang. Ngopo? Memang kenapa kalau saya cinta sama dia? Memang kenapa kalau saya jadi jatuh cinta sama dia? Tidak punya malu. Maka ibunda sekalian rahmatullah Allah, ini Yusuf part yang kedua. Insya Allah kita akan selesaikan tadabbur kisah Yusuf ngenjang minggu ngajeng ulangan nggih Bu. Nggih. Sing cerita hari ini jangan sampai lupa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Suami kita jadi suami yang amanah. Istri kita sebagai istri jadi istri yang penuh dengan rasa malu. Semoga keluarga kita terhindar dari fitnah perempuan, juga terhindar dari fitnah laki-laki. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah ini mampir toko buah, beli apel dan pisau. Sampai rumah bapaknya suruh. Nah, kalau tidak teriris berarti suami kita. Saya akhiri astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.